Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 25 Februari 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Iseng-iseng saya browsing dari Google dengan keyword perceraian. Dan hasilnya kebanyakan adalah jasa biro hukum yang menawarkan bantuan untuk bercerai. Kenapa ya? Kok justru yang ditawarkan jasa bantuan untuk bercerai? Mengapa tidak ditawarkan jasa untuk membangun keluarga utuh, mediasi dan rekonsiliasi? Padahal Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Pasal 38 nomor 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya jelas bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin menuju kebahagiaan hidup dan dimateraikan Tuhan secara kekal. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang orang Farisi yang datang kepada Yesus dengan maksud untuk mencobainya. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Dasar pertanyaan ini menunjuk pada mitvot atau hukum Taurat yang ke-77 yang mengatakan bercerai dengan dokumen tertulis yang resmi atau yang disebut sebagai Sefer Keritut. Adanya mitvot ini mereferensi kitab Ulangan 24 ayat 1 yang mengatakan demikian. Apabila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudahnya ia menyuruh dia pergi dari rumahnya. Kok ada ya ajaran ini? Padahal ajaran Yahudi memandang perkawinan sebagai ikatan yang suci dan kudus,
Jelas sekali dalam kitab Kejadian sejak semula dikatakan perkawinan sebagai yang dikehendaki Allah. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 dan ayat 24 dikatakan begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka aku akan memberikan seorang penolong. Ayat 18. Ayat 24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lantas mengapa orang Farisi itu bertanya yang seperti tadi, bolehkah menceraikan istrinya? Tentu orang ini ingin menjebak Yesus dengan dalil-dalil Taurat supaya Yesus terjerat. Jawaban Yesus sangat jelas dan tegas. Ia mengutip kitab Kejadian 2 yang mengatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan Yesus menambahkan dengan jelas, karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak pernah boleh diceraikan manusia. Perkawinan menyatukan dua insan dan Allah sendiri yang telah menyatukan. Maka dalam perkawinan Katolik sangat istimewa, saudara-saudari. Kedua mempelai saling berjanji untuk setia di hadapan Allah, untuk hidup bersama mengarungi bahtera rumah tangga. Lantas, mengapa sih Musa memberi izin untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Yesus menjawab dengan tegas dengan mengatakan, karena ketegaran hatimu, Musa menulis perintah untukmu. Mengapa sih perkawinan dalam undang-undang yang begitu bagus dan indah, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang tadi sudah saya bacakan, lantas mengapa juga ada perceraian secara sipil? Jawabannya adalah karena ketegaran hatimu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, perkawinan dalam gereja Katolik adalah ikatan cinta kasih yang merupakan materai kekal sampai maut memisahkan. Artinya, dalam perkawinan Katolik tidak ada perceraian. Mari kita mengupayakan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan sejak awal mula oleh Allah, dan juga seturut dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan. Perjuangan untuk menggapai kebahagiaan keluarga merupakan hal terindah dalam hidup. Jadi saya ingin menyampaikan selamat berjuang, memperjuangkan kebahagiaan itu hingga akhir. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.